Ini New Fiber dan New Fabric. Ini contohnya dari Elisa Storix dari Berlin gitu ya. Ini adalah final project-nya Elisa. Ini adalah wooden textile. Ini kalian bisa search sih di YouTube gitu, pasti banyak yang udah membahas. Ini soalnya udah cukup lama ya, 2009. Jadi ini Elisa itu mengolah material kayu sehingga dia bisa bentuknya transparan. Maaf, dia bentuknya transparan, dia bisa dicelup, dan dia bisa di-woven, padahal ini kayu gitu. Jadi ini new fiber and new fabric gitu. Jadi dari satu fiber tuh tau ya, fiber itu serat yang melintang, panjangnya lebih penampang panjangnya lebih panjang daripada lebarnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini fiber atau fiber yang biasanya kita tahu ini diolah menjadi fabric baru gitu ya. Terus ini ada pengembangan-pengembangan lainnya yang juga menggunakan kayu dari desainer-desainer kolaborasi dengan si wooden fabric ini. Nah, terus yang kedua dari new fabric itu from waste to fashion. Jadi kalau bercandanya gitu ya, from waste to fashion, from waste to fashion ini kalian mengolah limbah-limbah. Dengan kata lain kalian jadi kayak tukang pulung gitu, kayak pemulung, apa-apa sampah dikumpulin gitu ya. Cuman dari hal yang dianggap sampah gitu, ternyata dia menyimpan banyak potensi untuk diolah gitu ya. Seperti ini misalnya contoh dari Satriani waktu tahun 2015, ini tugas akhirnya Satriani ya. Ini memanfaatkan limbah CD bekas gitu. Jadi waktu 2015 mengumpulkan segala sesuatu itu masih pakai CD. Yang ketiga ini adalah unexpected material. Jadi material yang berupa limbah atau bisa juga nggak limbah sih gitu. Namun masih sangat jarang untuk diolah sebagai material tekstil. Contohnya apa? Contohnya misalnya boraks gitu. Boraks tuh kita kan itu nggak aneh sebenarnya material boraks gitu. Cuman dia nggak biasa untuk diolah menjadi lembaran, bongkahan, atau material baru dalam dunia fashion, dunia tekstil gitu ya. Contohnya ini boraks ini diolah oleh Ellen menjadi aksesoris. Gitu. Contoh lainnya adalah limbah styrofoam. Ini banyak banget ya, dari makanan, terus kalau belanja banyak packaging styrofoamnya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini dikembangkan oleh Sandra menjadi produk fashion juga gitu, dari lembaran dibentuk dan lain sebagainya. Terus ini juga ada dari limbah aluminium ya, aluminium dilelehin sampai ketemu titik didih yang tepat, dicampurin sampai minyak bisa membentuknya menjadi sebuah lembaran dan dibentuk menjadi aksesoris fashion juga gitu. Terus juga ada sisik ikan. Sisik ikan tuh nggak baru kan ya. Ikan tuh udah ada dari sejak zaman purba tuh udah ada ikan kan. Udah bersisik pula gitu. Cuman ini bisa dia mengolah ikan sebagai embellishment dalam produk fashion gitu. Ini kalian bisa temukan gitu ya si penemuan-penemuan atau eksperimen-eksperimen ini baik Tisa, Nia, Sandra, Ellen dan nama-nama sebelumnya seperti Satriani dan lain sebagainya. Ini semua sumbernya dari tugas akhir, bisa diakses di Open Library ya. Open Library Telkom University tentu saja, ini kan kampus kalian. Gitu. Nah, itu tadi new material. Ya. Jadi new material itu ada terbagi 3, new fiber atau new fabric. Terus yang keduanya itu adalah from waste to fashion, dari limbah. Yang ketiga adalah unexpected material. Jadi dari material-material yang tidak biasa. Nah, tadi new material. Yang kedua ini kita mau membahas dari new teknik ya. New teknik ini terbagi ke dalam 4. Ini ada electronic textile, ada engineer textile, ada biotextile, juga ada eco textile gitu ya. Ini keempatnya nih apa sih gitu.
sebelum pusing gitu dengan istilah-istilah yang bahasa Inggris, pemahamannya sebenarnya bisa dibikin sederhana, namun perlu analisa yang cermat, ya. Nah, supaya nggak bingung, jadi kalau tadi new material dibagi tiga, diingetin lagi ya, biar ingat ya. Kalau new material itu dibagi tiga, dari fiber baru, dari limbah, dari unexpected material. Nah, kalau new teknik ini terbagi menjadi dua, ada future textile, ada smart textile. Kembali lagi, kalau namanya future, namanya teknologi, masa depan gitu ya. Ini future itu ngomongin tergantung pada durasi waktunya, kapan gitu ya. Tentu saja kalau kita sekarang 2020, ngomongin 2021, ngomongin 2030, itu adalah future. Tapi ketika nanti 10 tahun kemudian kita ngomongin 2030 itu bukan lagi future, itu present gitu. Ya, sama kayak misalnya Satria nih, waktu 2015 kita udah nggak ngomongin material itu sebagai future textile, ya itu udah 2015. Gitu. Jadi tugas kalian lah, tujuan mata kuliah ini menemukan future-future yang lain yang bisa di-develop dan menjadi innovation, gitu. Paham ya? Nah, elemen dalam future textile ini sama gitu, ada new material dan juga ada new textile-nya gitu. Yang namanya smart textile itu apa? Jadi ini ada dari Rebecca gitu. Rebecca menuliskan definisi bahwa smart textile are fabric that have been developed with new technologies that provide added value to the wearer. Gitu. Dari segi fungsi, Rebecca juga bilang fungsinya itu ada dua. Yang pertama estetik, yang kedua ini performance and changing gitu. Ya, performance tuh jadi meningkatkan performa si pemakainya gitu. Kalau estetik ya fungsinya fungsi estetika, indah, cakep, lucu gitu ya, itu fungsi estetika. Kalau paham ya dari definisi itu, jadi smart textile itu adalah fabric material gitu ya, yang sudah dikembangkan, di develop tuh dikembangkan dengan perpaduan dari teknologi yang baru, sehingga menyediakan value atau nilai lebih kepada penggunanya gitu. Tentu saja harus bisa digunakan, bukan cuma diliatin gitu ya. Namanya berfungsi. Nah, ini adalah petanya. Jadi dari teknotekstil ini kita mau ngomongin teknologi, kita mau ngomongin hal-hal yang sifatnya future di depan gitu. Ya, future textile ini ada elemen penyusunnya, juga ada fungsinya. Itu dari elemen penyusun, ini ada material baru, juga ada ada material baru, ada teknik baru. Gitu ya. Kalau dari material yang baru, ini ada 3 hal, new fiber atau new fabric, waste to fashion dari limbah, unexpected material dari material-material yang tidak bisa dibayangkan. Gitu. Kalau dari new teknik ini banyak ya. Tadi kan kita sebutkan ada digital printing gitu ya. Terus tadi saya belum sempat jelaskan ya dari yang lupa. Electronic textile, engineer textile, biotextile, eco-textile ini belum saya jelaskan. Cuman dari keempat tadi itu dari engineer, dari kok lupa lagi, sorry ya balik lagi, dari electronic, engineer, biotextile dan eco-textile ini teknologi-teknologi yang memanfaatkan perkembangan dari electricity, dari listrik misalnya, dari daya listrik gitu. Contohnya pakaian yang menggunakan lampu LED gitu. Engineer tekstil misalnya material tekstil yang menggunakan mesin, teknologi mesin seperti contohnya waterproof, nanotekstil, bahkan material-material yang menggunakan Arduino sebagai alat gitu ya, engineered gitu yang melekat pada si pakaiannya. Gitu. Biotekstil dan ekotekstil, contohnya kalian bisa cari seperti penemuan kain atau lembaran kain yang berasal dari limbah tahu, gitu ya, atau serat dari jaring laba-laba, serat dari lemak susu, gitu ya, itu
biotekstil dan ekotekstil gitu. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, biar nggak terlalu pusing. Nah, tadi ini balik lagi nih, kita udah membahas elemen penyusun dalam future textile itu ada new teknik dan ada new material. Nah, jangan lupakan mengenai fungsinya gitu. Jadi fungsinya si future textile ini adalah smart textile yang bertujuan estetik dan performance and changing gitu. Jadi meningkatkan value si pemakainya gitu. Nah, oke, mungkin segini dulu untuk material pertemuan pertama sampai 3 gitu. Nanti mudah-mudahan ya pertemuan keempat kita bisa video call atau video conference, pertemuan sinkron. Cuman ya saya mempertimbangkan ini sih, kalau misalnya kalian sinkron seperti itu, katanya kalau sekali Zoom atau Google Meet itu bisa 1 gigabyte, itu saya kurang paham juga dan ya mungkin cukup cukup mahal ya gitu. Jadi saya pengen tahu nih pendapat kalian, sebenarnya kalian lebih nyaman video seperti ini atau mau conference gitu. Kalau saya sih penasaran, sebenarnya saya belum tahu isi kelas saya tuh siapa aja gitu. Jadi mungkin kita akan beberapa kali ya, nggak akan sering-sering untuk pakai conference atau webinar gitu. Tapi nggak tahu, let me know what you think gitu, karena ya pengguna atau peserta, pendapat peserta itu penting buat saya untuk mempertimbangkan gitu, bagaimana kita bisa menciptakan ruang kelas yang sama-sama nyaman gitu ya, tanpa mengurangi pemahaman atau materi gitu. Karena sayang juga gitu kalau gara-gara pandemi tapi materi yang kalian serap itu hanya sedikit gitu. Ya let me know what do you think gitu, tinggalkan di kolom komentar atau bisa di forum ya gitu, nanti saya cantumkan kolomnya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau saya menyiarkan ini malam-malam, tengah malam, karena nggak ada suara bocor gitu ya, nggak apa-apa. Jadi beginilah adaptasi yang kita lakukan gitu selama pandemi seperti ini. Yang penting ini pandemi harus dilihat sebagai kesempatan supaya kita menjadi, ya ini kesempatan gitu. Kesempatan yang baik supaya kita berjuang dan kita belajar menjadi manusia yang tidak mudah menyerah. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Stay healthy, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Dadah.